Tidak semua pemimpin lahir dari ruang rapat, tidak semua datang dari keluarga terpandang, atau dibesarkan di balik meja-meja kebijakan. Sebagian lahir dari tempat yang tidak pernah terpikirkan, dari hutan yang basah, dari bunyi peluru yang meledak dari kejauhan, dari perut yang kosong berhari-hari, dan dari luka kehilangan yang tidak pernah sempat diseka. Aceh mengenal satu di antaranya, seorang pria yang tidak pernah menunggu keadaan membaik untuk muncul. Ia hadir justru ketika tanah ini masih diliputi gelap, saat suara tangis dan takut belum berhenti terdengar. Ia tidak memimpin dari jauh, tidak memerintah dari Menara Gading. Ia menyatu dengan rakyatnya, berjalan bersama mereka, merasa lapar seperti mereka, kehilangan seperti mereka. Ia tidak pernah sekedar melihat penderitaan, ia pernah hidup di dalamnya. Dia adalah Muzakir Manaf atau yang akrab dipanggil dengan Mualem. Lahir pada 3 April 1964 di sebuah desa kecil bernama Manekawan di Aceh Utara. Ia bukan anak pejabat, bukan dari keluarga kaya. Ayahnya seorang petani biasa dan kehidupannya sejak kecil tak pernah jauh dari sawah, tanah becek dan keras. Itulah Mualem, Sampang 5 Gam. Kita akan membahasnya lebih mendalam. Dulu, Aceh bukan seperti sekarang. Puluhan tahun lamanya, rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Suara tembakan, razia, dan operasi militer menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh di tengah konflik, orang tua kehilangan anaknya, banyak keluarga kehilangan rumah, bahkan nyawa orang tercinta. Di masa itu, rakyat seperti tidak punya tempat berlindung. Di kampung sendiri pun mereka merasa asing, kadang dituduh musuh, kadang jadi korban tanpa sebab. Semua serba tidak pasti, banyak yang memilih bersembunyi, mengungsi ke hutan, atau hanya bisa bertahan dengan harapan tipis bahwa esok akan lebih baik. Penderitaan ini bukan hanya angka atau laporan. Ini tentang air mata yang jatuh, doa yang tak pernah henti, dan luka yang masih terasa sampai sekarang. Di tengah semua itu, hadir orang-orang yang memilih ikut merasakan, bukan hanya menonton. Salah satunya Muzakir Manaf. Ia bukan datang setelah semuanya aman. Ia ada sejak awal. Ia menyaksikan langsung betapa rakyat kecil dipaksa menderita di tanah mereka sendiri. Ia tidak berdiri di atas penderitaan, ia hidup di dalamnya. Dan dari luka itulah lahir kedekatan yang nyata. Karena Mualem tahu rasanya takut, tahu rasanya kehilangan, dan karena ia pernah merasakan, maka ia memilih untuk peduli. Mualem tumbuh sebagai anak kampung yang sederhana. Ia merasakan betul bagaimana rasanya hidup dengan segala keterbatasan. Saat remaja, ia bercita-cita ingin menjadi tentara. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mencoba mendaftar ke TNI, tapi takdir berkata lain. Namanya tak lolos. Bagi banyak orang, ini bisa jadi akhir. Tapi tidak bagi Mualem. Dari penolakan itu, justru langkah besarnya hidupnya dimulai. Tahun 1986, di usia 22 tahun, ia memutuskan bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM. Sebuah pilihan yang tidak ringan. Ini bukan keputusan politik yang dibuat di meja rapat. Ini pilihan hidup. Ia meninggalkan kenyamanan, meninggalkan rumah, dan memutuskan untuk hidup dalam perjuangan, di dalam hutan, di tengah rakyat yang tertindas. Di masa perjuangannya, Mualem sempat dikirim untuk latihan militer ke luar negeri. Ia belajar ilmu perang di Lebanon dan Libya, negara-negara yang saat itu menjadi tempat latihan banyak gerakan perlawanan dari seluruh dunia. Di sanalah ia belajar strategi tempur, kedisiplinan, dan bagaimana menjadi seorang komandan yang tahan banting. Sepulang dari kepelatihan, ia tak langsung duduk di posisi tinggi. Ia kembali ke Aceh dan ikut berjuang langsung di lapangan. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidur di tenda darurat, makan apa adanya. Ia menyatu dengan para kombatan dan masyarakat yang sama-sama melawan ketidakadilan. Ia bukan pemimpin yang hanya memberi perintah dari kejauhan. Ia ikut berjalan, ikut lapar, ikut takut, dan ikut kehilangan. Seiring waktu, Mualem dipercaya menduduki posisi penting di GAM. Ia naik menjadi panglima wilayah dan kemudian dipercaya menjadi panglima tertinggi, menggantikan tokoh-tokoh besar sebelumnya. Tapi yang menarik, meskipun namanya makin dikenal, sikapnya tetap sama, yaitu merakyat. Julukan Mualem sendiri sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Aceh yang berarti guru atau pemimpin yang dihormati. Tapi ketika ditanya soal sebutan itu, ia selalu merendah. Katanya ia bukan siapa-siapa. Ia hanya orang biasa yang kebetulan berada di tengah perjuangan. Bagi Mualem, pangkat dan jabatan bukanlah tujuan utama. Ia sering mengatakan bahwa yang membuatnya kuat adalah semangat rakyat kecil yang terus bertahan. Bahkan ketika tak ada yang peduli pada mereka, ia merasa kalau bukan karena rakyat, mungkin ia sudah tumbang di tengah jalan. Yang membedakan Mualem dari banyak tokoh lainnya adalah salah satu penting,
ia merasakan sendiri penderitaan yang dialami rakyat Aceh. Ia tidak pernah melihat dari jauh. Ia ada di sana, ia hidup di tengah-tengah penderitaan itu. Karena itu, ketika ia akhirnya masuk ke dunia politik, banyak orang merasa Mualem adalah orang kita. Ia bukan orang elit, ia bukan orang istana, ia bukan pemimpin yang datang dari atas. Ia datang dari bawah, dari desa, dari hutan, dan dari luka yang sama dengan rakyatnya. Mualem bukan tokoh yang sempurna, tapi kisah hidupnya menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak selalu lahir dari gedung tinggi dan keluarga kaya. Kadang mereka tumbuh dari lumpur, dari perjuangan panjang dan kesetiaan pada tanah kelahiran, dan dari keberanian untuk memilih jalan yang sulit demi orang banyak. Perjuangan bukan hanya soal angkat senjata dan meneriakan semangat. Kadang perjuangan juga soal bertahan hidup di tempat yang tidak ada kepastian. Itulah yang dialami Muzakir Manaf atau yang biasa Mualem saat hidup di hutan bersama para pejuang gerakan Aceh Merdeka. Selama bertahun-tahun, hutan adalah rumahnya, tapi hutan itu bukan tempat yang tenang, bukan tempat wisata. Di sana ia dan rekan-rekannya hidup dengan penuh keterbatasan. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada kepastian makanan. Mereka makan apa yang bisa mereka temukan, kadang hanya umbi-umbian, kadang daun-daunan, kadang hanya air hujan. Lapar bukan lagi hal yang luar biasa, itu sudah jadi teman sehari-hari. Tapi kelaparan itu bukan cuma soal perut kosong. Di balik rasa lapar itu ada rasa marah, ada rasa terluka, karena mereka berjuang bukan untuk diri sendiri. Mereka berjuang karena mereka melihat rakyat kecil di kampung-kampung juga hidup dalam tekanan, dalam rasa takut, dan dalam penderitaan yang sama. Dan bagi Mualem, membiarkan rakyat mati kelaparan itu sama saja dengan menghina harga diri bangsanya. Ia pernah bilang kalau ada rakyat kita mati karena kelaparan, itu bukan cuma soal makanan, itu soal martabat kita sebangsa. Kalimat itu keluar dari pengalaman, bukan dari buku. Selama hidup dalam perjuangan, Mualem juga kehilangan banyak hal. Ia kehilangan teman-teman seperjuangan yang gugur di medan tempur. Ada yang tertembak, ada yang hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Ia juga kehilangan kesempatan hidup seperti orang lain pada umumnya. Tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa merayakan hari raya bersama keluarga, tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bayangkan setiap malam tidur di bawah pepohonan sambil berjaga-jaga. Kalau masih musuh menyerang, tidak ada rasa aman. Bahkan suara ranting patah pun bisa bikin jantung berdebar. Karena hidup di hutan bukan soal berapa peluru yang kita punya, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama dalam ketidakpastian itu. Di semua itu tumbuhlah rasa empati yang kuat dalam diri Mualem. Ia tahu rasa kehilangan, ia tahu rasanya takut, ia tahu rasanya lapar. Dan karena itu, setelah masa damai datang, ia tidak bisa diam saja kalau melihat rakyat masih menderita. Karena dia sendiri pernah hidup dalam penderitaan itu. Setelah konflik berakhir, bukan berarti semuanya langsung menjadi indah. Banyak mantan kombatan yang kembali di kampung halaman, berharap bisa hidup normal. Tapi kenyataan tidak seindah harapan. Banyak dari mereka yang tidak punya pekerjaan, tidak punya lahan, dan tidak punya dukungan. Mereka dianggap selesai hanya karena senjata sudah diletakkan. Padahal hidup mereka baru dimulai dari titik nol. Mualem merasakan ini sebagai luka baru. Ia tahu, damai tidak cukup hanya dengan kesepakatan di atas kertas. Damai yang sejati adalah ketika orang-orang yang dulu berjuang bisa hidup layak dan tidak dilupakan. Dalam suatu kesempatan, ia bahkan menyampaikan langsung ke presiden bahwa sudah lebih dari 20 tahun sejak damai, tapi masih banyak mantan pejuang dan rakyat yang belum benar-benar merasakan kesejahteraan. Bagi Mualem, itulah alasan kenapa ia terus ikut dalam politik. Bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ia ingin memastikan bahwa penderitaan yang dulu ia alami tidak berulang kembali oleh generasi selanjutnya. Ia ingin memastikan bahwa rakyat kecil tidak lagi dibiarkan lapar, tidak lagi hidup dengan rasa takut, dan tidak lagi harus kehilangan segalanya hanya untuk bertahan hidup. Rasa takut, lapar, dan kehilangan itu bukan cuma bagian dari masa lalu Mualem. Itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus bergerak sampai sekarang. Ia tahu betapa mahalnya arti ketenangan, arti makan 3 kali sehari, arti bisa tidur tanpa suara tembakan. Dan itulah kenapa sampai hari ini ia tidak pernah benar-benar berhenti berjuang. Karena bagi dia, selama masih ada rakyat yang masih hidup seperti dirinya dulu, miskin, takut, dan dilupakan, maka perjuangannya belum selesai.
Selama bertahun-tahun hidup dalam perlawanan, tahun 2005 jadi titik balik besar bagi Aceh. Saat perjanjian Helsinki ditandatangani, perang berhenti, tapi perjuangan belum selesai. Justru dari sinilah perjuangan yang lebih berat dimulai, yaitu membangun kembali. Bagi Muzakir Manaf atau Mualem, perubahan ini bukan sesuatu yang mudah. Ia keluar dari persembunyian dan bersama rekan-rekan di GAM, ia ikut membentuk Jalan Damai. Ia dipercaya menjadi Komite Peralihan Aceh atau disingkat dengan KPA, organisasi yang mengurus transisi dari gerakan bersenjata menjadi gerakan sipil. Sebuah tanggung jawab besar karena Aceh saat itu tidak hanya butuh pemimpin, tapi butuh penyembuh luka. Tahun 2007, ia mendirikan Partai Aceh, partai lokal yang mewakili suara eks-kombatan dari masyarakat Aceh. Ia jadi ketua umum partai pertamanya, tapi sejak awal ia tidak pernah menganggap ini kemenangan pribadi. Justru ia sering mengatakan, berjuang membangun itu lebih sulit daripada berperang. Di medan perang, musuhnya jelas, tapi di dunia politik, tantangannya datang dari segala arah, termasuk dari harapan rakyat yang tidak boleh dikecewakan. Mualem kemudian ikut masuk ke pemerintah resmi. Tahun 2012, ia terpilih sebagai wakil gubernur Aceh, mendampingi Zainal Abdullah. Setelah sempat kalah di Pilkada 2017, ia kembali maju dan akhirnya menangkan Pilkada 2024. Lalu dilantik sebagai gubernur Aceh periode 2025 sampai 2030. Tapi jabatan tak mengubah caranya memandang rakyat. Mualem tetap memegang prinsip pemimpin harus hadir dan berpihak, bukan sekedar pemerintah dari balik meja. Ia tahu rasanya menjadi orang kecil dan itu jadi pegangan utama dalam mengambil keputusan. Salah satu hal yang paling ia perjuangkan adalah hak eks-kombatan. Baginya, orang-orang yang dulu mengangkat senjata demi tanah kelahirannya tak boleh dibiarkan terlantar setelah damai tercapai. Ia menegaskan mereka butuh perhatian dan dukungan. Lewat perjuangannya, Aceh berhasil memperoleh dana abadi sebesar 2 triliun untuk mendukung reintegrasi dan kesejahteraan mantan kombatan. Bukan hanya itu, saat banjir besar melanda beberapa wilayah di Aceh, Mualem tidak tinggal diam. Ia tidak hanya duduk di kantor dan membaca laporan. Ia turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi bencana, berbicara langsung dengan korban, dan mengkoordinasikan bantuan. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan meminta bantuan dari luar negeri agar warga tidak kelaparan. Sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa baginya keselamatan rakyat adalah nomor 1. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas. Ia pernah berkata, hanya orang yang pernah jatuh bersama rakyat yang tahu bagaimana cara bangkit bersama mereka. Dan itulah semangat yang ia coba jaga, bahwa rakyat harus diberi ruang, bukan diabaikan. Bantuan dan program harus sampai ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. Namun seperti pemimpin dimanapun, Mualem juga tak luput dari kritik. Ada yang menyoroti kebijakan soal lingkungan. Beberapa pihak mengingatkan kalau dulu Mualem pernah hidup di hutan Aceh, sekarang harusnya ia menjaga hutan itu. Ada juga yang kecewa pada efektivitas program reintegrasi. Terungkap kasus korupsi dalam proyek Badan Reintegrasi Aceh yang menyeret nama-nama besar meski bukan Mualem langsung yang terlibat. Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap perdamaian Aceh belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak rakyat kecil yang merasa hidup mereka belum berubah banyak. Beberapa menyalahkan sistem, beberapa menyoroti kinerja pemerintah. Mualem tidak menepis semua itu. Ia mengakui tidak semua keputusan bisa menyenangkan semua orang. Tapi satu hal yang selalu ia pegang, ia tidak pernah lari dari kritik. Ia tahu menjadi pemimpin bukan soal dipuji, tapi soal bertanggung jawab atas segala keputusannya. Narasi ini bukan untuk memuja, tapi untuk mengingatkan bahwa pemimpin juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. Tapi yang membedakan adalah apakah ia bersedia belajar, mendengar, dan terus berada di tengah rakyat, bukan jauh di atas mereka. Mualem tidak sempurna, tapi ia mencoba jujur dengan apa yang ia perjuangkan. Dan mungkin itulah yang paling dibutuhkan dari seorang pemimpin hari ini. Bagi rakyat Aceh, kehadiran fisik gubernurnya di tengah banjir bukan sekadar bantuan material. Ia menjadi simbol bahwa mereka tidak sendiri, bahwa pemerintah melalui pemimpinnya yang pernah turut berjuang dan merasakan luka bersama, hadir menanggung beban bersama-sama. Kisah Muzakir Manaf mengajak renungan, apakah pemimpin terbaik adalah yang paling pintar atau yang paling memahami luka rakyatnya? Pengalaman hidupnya di hutan konflik dan di tengah tragedi alam melukiskan seseorang yang memilih berdiri bersama rakyat, bukan dari balik meja rapat. Narasi ini menutup dengan pesan universal. Kadang hanya mereka yang pernah jatuh bersama rakyat yang tahu cara bangkit bersama rakyat. Mualem bukan sosok sempurna, tapi ia menunjukkan bahwa empati dan keberanian
hadir di hari-hari tergelap rakyatnya. Pada akhirnya, pertanyaan pemimpin seperti apa yang kita butuhkan dan terjawab dalam pengalaman dan keteguhan seperti yang diteladankan Muzakir Manaf.